semuanya lagi pada di sini, ada juga baru pulang dari kuliah, orang tua alhamdulillah sehat, jadi kita kesini buat main sama orang tua, ada juga, ada suami juga sama anak. Tadi saya lihat mbaknya nyobain kereta gantung. Iya ya? betul, nyobain kereta gantung. Itu gimana tuh tadi mbak? Seru banget, cuman karena anaknya udah mau tidur ya, jadinya kita aja orang tuanya yang senang sendiri di atas gitu. Kalau untuk harga tiket kereta gantung tadi berapa? Tadi suami yang beli 50.000 kayaknya. Oh, satu orang. Tapi dengan harga segitu menurut mbak seperti apa tuh? Worth it atau Worth seperti? it sih, karena ya kita kan bisa ada pengalaman gitu ya, naik ke atas gitu pakai kereta gantung gitu. Anak juga yang tadinya belum naik itu, jadi ada pengalaman sendiri. Oke. Kalau selama hari ini di Taman Mini udah ngunjungin apa ya? Hari ini tadi kita pertama ke Taman Buru, terus ke lewatin Komodo, harusnya ke Komodo tapi nggak ke Komodo, kita langsung ke dunia air tawar. Dan itu udah deh, karena ngajak orang tua udah lelah juga. Oke. Makan siang kayak sekarang. Kalau untuk di Taman Mini ini mbak, kalau menurut mbak ada yang harus diperbaiki kah atau seperti apa pelayanannya? Saya tuh dulu udah lama banget nggak kesini, sekarang kesini lagi, kaget ya ngeliat Taman Mini, perubahannya udah sangat bagus banget gitu kan, nggak kayak dulu gitu, jadi udah lebih nyaman aja. Oh, berarti lebih nyaman kalau saat ini? Lebih nyaman sekarang. Oke, mbak kalau tadi di kereta gantung mbaknya tuh bisa lihat apa aja sih mbak? Banyak ya, tadi tuh ada, kita bisa keliling Indonesia langsung ya. Jadi dari Bali terus kita ngelewatin Aceh, macam-macam sih mas, jadi dari Sabang sampai Merauke kita ngelewatin dalam satu hari, dalam beberapa menit ya. Siap. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI telah ditetapkan sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, di mana BPI Danantara sendiri tercatat memiliki 99% saham di PT DSI, 1%-nya dimiliki Badan Pengatur BUMN. Chief Operating Officer BPI Danantara yang juga sebagai Kepala Badan Pengaturan BPBUMN, Doni Oskaria menyatakan, Danantara Indonesia telah memiliki 99% saham PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI, sementara sisanya 1% dimiliki oleh BPBUMN.
Dengan demikian, perusahaan yang akan fokus pada tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam ini resmi sebagai badan usaha milik negara, karena pemerintah melalui BP BUMN telah memiliki saham seri A Dwi Warna PT DSI sebanyak 1%. Seri A Dwi Warna dengan kuasa khusus sebagaimana BUMN lainnya. Kekayaan alam Indonesia itu harus untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Setuju nggak itu dulu? Itu dulu dasar berpikirnya kan. Kalau kita setuju, kemudian baru kita lihat mekanismenya. Apa yang terjadi selama ini. Sebelumnya, PT Danantara Sumber Daya Indonesia didirikan pada 18 Mei 2026 berstatus sebagai perusahaan swasta nasional. Danantara Sumber Daya Indonesia sendiri akan menjadi eksportir tunggal komoditas sumber daya strategis, mulai dari komoditas kelapa sawit, batu bara, dan juga paduan besi. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia mengajukan permohonan kepada DPR RI guna mendapatkan kepastian hukum terkait aktivitas pertambangan masyarakat. Melalui legalitas yang jelas, para penambang rakyat berharap kontribusi ekonomi dari sektor pertambangan rakyat memberikan manfaat langsung bagi pemasukan negara. Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atau APRI secara resmi mengajukan permohonan kepada DPR RI guna mendapatkan kepastian hukum terkait aktivitas pertambangan masyarakat. Langkah ini diambil agar kegiatan ekonomi yang selama ini dilakukan oleh warga lokal memiliki landasan legalitas yang jelas dan diakui oleh negara. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APRI Gatot Sugiharto mengungkapkan, melalui legalitas yang jelas, para penambang rakyat berharap kontribusi ekonomi dari sektor pertambangan rakyat dapat tercatat dan memberikan manfaat langsung bagi pemasukan negara. Selain soal administratif dan pajak, APRI juga menyatakan kesiapannya untuk mulai menerapkan standar kerja yang lebih profesional dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan demi menghapus citra negatif tambang rakyat yang selama ini dianggap merusak alam dan mengabaikan faktor keselamatan kerja. Itu intinya kami siap untuk legal, untuk bayar pajak, untuk menambang dengan baik. Nah, tapi tolong dikasih kesempatan, pertama regulasinya jangan lebih rumit dari perusahaan besar dong. APRI mengaku selama ini penambang rakyat sering mengalami intimidasi serta pengusiran oleh aparat penegak hukum saat bekerja di lapangan. Situasi ini dinilai merugikan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dari hasil bumi, namun tetap ingin taat pada aturan yang berlaku. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.